Museum Geologi merupakan salah satu museum terbesar yang ada di Bandung, Jawa Barat. Sama seperti pada museum lainnya, Museum Geologi memiliki petugas museum, yaitu kurator dan edukator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai kurator dan edukator dari Museum Geologi. Kurator adalah petugas teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi yang mendalami isi dari peninggalan sejarah yang ada di museum. Setelah melakukan wawancara dengan Pak Yusef selaku kurator di Museum Geologi, tugas kurator sendiri yaitu sebagai jembatan antara pengunjung dengan koleksi, yang dimana kurator sendirilah yang lebih tahu bagaimana koleksi tersebut bisa ada di dalam Museum Geologi. Dalam menjalankan teknisinya, kurator bekerja sama dengan beberapa pihak dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pengembang riset dan penelitian, kurator akan mengumpulkan data dan melakukan riset terhadap suatu koleksi yang akan dipamerkan di Museum Geologi, yang dibantu oleh tim pemasaran dan hubungan masyarakat. Namun, hal ini tidak luput dari kolaborasi tim kurator dengan beberapa ahli sehingga keakuratan mengenai penelitian kurator jelas dan sesuai dengan faktanya. Setelah penelitian selesai, kurator akan merencanakan bagaimana koleksi tersebut dapat dipamerkan dan dapat diketahui oleh para pengunjung sehingga kurator akan membantu dalam desain dan pengaturan ruangan. Selanjutnya, kami akan mewawancarai salah satu edukator yang ada di Museum Geologi. Ya, baik, nama saya Sylvia. Saya di sini sebagai edukator itu apa namanya gitu ya. Edukator, saya bertugas sebagai edukator untuk mengkomunikasikan informasi dan memberikan ilmu yang ada di Museum Geologi ini kepada pengunjung. Pada saat ini, kami berkesempatan untuk diturgid langsung oleh edukator Museum Geologi, di mana edukator Museum Geologi ini membantu kami dalam memberikan penjelasan mengenai koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi, sehingga kami selain mengamati koleksi, kami juga semakin dapat memahami mengenai koleksi tersebut. Mulai dari sini, di sini ada proses dari pembentukan mineral di sini nanti. Nah, masuk ke section berikutnya. Lagi maju yuk teman-teman. Di sini, nah tadi kan saya jelaskan ada jenis-jenis mineral. Di sini mineral dibagi dua menjadi mineral logam dan non logam. Di sini penjelasan mengenai mineral logam. Contoh mineral logam itu apa sih? Pasti yang paling tahu emas deh. Nah, tahu dong emas ya. Di sini kita punya koleksi logam emas mulia. Pernah lihat dong? Pernah lihat? Biasanya rata-rata orang emasnya dalam bentuk perhiasan, ini logam mulianya. Nanti kita bisa lihat bijinya seperti apa yang belum diolah menjadi emas. Nah, selain emas, misalkan ada platina, kemudian juga ada galena di sini yang biasa dijadikan wireless di situ. Dan mungkin yang menarik ini ada uranium. Tahu dong uranium yang jadi tenaga nuklir kan ya? Nah, kita punya koleksinya. Nah, oke tuh disorot lebih dekat oleh mbak yang memvideokan. Seperti apa nih, kita punya koleksi uranium di situ yang biasa dijadikan sebagai sumber tenaga nuklir. Nah, ini contoh dari jenis-jenis mineral logam. Sebenarnya mineral logam juga nanti bisa dibagi lagi. Di sini ada pembagiannya menjadi 5. Ada logam mulia, contohnya tadi emas. Perak juga termasuk logam mulia. Biasanya logam mulia itu dijadikan perhiasan. Emas, perak, platina. Nah, kemudian ada namanya logam dasar. Nih, contohnya ada timah, tembaga. Dan kemudian di sini ada namanya campuran mineral logam besi. Logam besi nih, contohnya mungkin yang besi seperti rumangan. Nah, kemudian kita punya mineral logam panah jarang. Ini biasanya rada unik-unik namanya. Agak susah ya disebut-sebutnya, gallium, nah ada yang namanya thulium dan logam minor. Kemudian nanti kita geser ke sini. Nah, ini ada mineral logam yang penting di Indonesia dan banyak dijadikan komoditas pertambangan dari mulai nikel dan timah, kita juga tembaga juga ya. Nikel ini buka nih biasanya banyak ditemukan di Indonesia, termasuk timah. Kalau timah itu biasanya banyak di Pulau Bangka Belitung kan. Baik tahu PT Timah? Ada perusahaan namanya PT Timah. Komoditasnya timah. Nikel ini banyak di daerah Sulawesi. Biasanya di perusahaan pengolahan pemurnian ada komoditasnya nikel. Ada pertanyaan dulu? Nah, gitu aja. Tanya dulu nggak? Jadi kayak ada
bisa, jadi dengan memperlihatkan di alamnya seperti bijinya lah seperti ini. Ini granit yang mengandung biji timah, gitu ya. Contoh lebih jelasnya ya. Jadi ada yang sudah kayak udah terekstrak ya, udah jadi nikel. Nah ini bijinya, jadi kayak batuan di alamnya tapi yang mengandung timah. Nah tapi belum dipisahkan gitu istilahnya kalau timah. Nah kayak tadi contoh yang tadi emas tadi kan disorot ya tadi yang sudah menjadi logam emas. Nah, seperti apa di alam kalau masih dalam biji? Nah kita bisa lihat. Kita lihat sebelah sini ya. Agak geser dulu sebelah kiri. Ini adalah biji emas. Nih. Nah ini kalau di alam seperti ini, jadi seperti batuan biasa. Cukup sekian vlog kami di Museum Geologi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.